kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner melalui pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Udinus bantu pabrik tahu di Semarang. Oke Fajar, kita lanjutkan tadi ya untuk pertimbangan dalam merancang suatu alat tadi ya. Selain tadi harus memperhatikan size dari orangnya, itu berarti nanti mempengaruhi dari besar alatnya kayak gitu. Terus habis itu juga bahan dari troli karena ini mengingat mengangkutnya bahan makanan gitu ya. Terus apa lagi yang perlu diperhatikan gitu? Terutama dari objeknya sendiri ya Mbak, karena ini juga membawa tahu atau produk jadinya berupa tahu dimasukkan ke dalam tong. Tahu itu kan pasti dikasih air kan Mbak, untuk menjaga teksturnya. Nah selama proses perjalanan itu kan karena kontur tanahnya tidak rata, jadi otomatis kemungkinan besar goyang-goyang akan tumpah. Gitu. Maka dari itu dalam pertimbangan teknis menggunakan alasnya itu saya menggunakan perforated steel Mbak. Jadi stainless steel tapi bolong-bolong. Fungsinya apa? Biar air yang tumpah itu jatuh ke bawah. Oke, stainless steel tapi bolong-bolong. Iya, bolong-bolong. Jadi gitu. Untuk airnya tadi yang tumpah dari embernya gitu, ke troli tumpah langsung ke bawah aja gitu ya? Iya. Jadi nggak mengendap di atas gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi harus memikirkan sedetail mungkin ya, karena biar memang benar-benar alatnya ini berguna gitu ya, seperti itu. Luar biasa ini. Oke, kalau dari Fajar sendiri nih gimana sih awalnya nih kamu bisa terlibat dalam proyek ini gitu? Ya, jadi cerita awalnya itu kan pertama diskusi dulu Mbak sama dosen pembimbing terkait tema dan judul yang mau kita angkat nih. Karena dari awal kita maunya kajian ergonomi Mbak, menentukan untuk kajian ergonomi di industri makanan. Lalu diskusilah sama dosen pembimbing Bu Amalia, Bu, baiknya kita di mana ya, atau tempatnya di mana. Terus ketemulah Mbak di sentra tahu ini. Kebetulan di sentra tahu tersebut ada salah satu KM tahu yang besar, yaitu KM tahu Pak Parto. Lalu setelah kami di sana kita observasi. Hasil dari observasi para mahasiswa ini kami serahkan, kami sampaikan ke Bu Amalia selaku dosen pembimbing. Lalu kata Bu Amalia, coba kita cari solusi bareng-bareng. Bagaimana kalau buat alat ini terus ditemukanlah kita buat troli. Nah karena troli itu kan pembuatannya karena tadi saya bilang pakai stainless steel segala macam, itu kan butuh biaya yang besar kan Mbak. Nah benar. Ya, lalu Bu Amalia menawarkan gimana kalau pendanaannya coba ke kampus dulu, cari ke kampus, siapa tahu nanti bisa cair dan didanai oleh kampus. Oh ya udah, maka dari itu saya coba untuk buat proposal dibantu dengan Bu Amalia dan Bu Meni sama teman-teman anggota kelompok. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Bu Amalia sama Bu Meni juga di-apply, kita apply dan di-approve Mbak. Alhamdulillah proposal ya, itu. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah bisa bergabung sama Bu Amalia dan Bu Meni. Itu cerita awalnya Mbak. Luar biasa banget loh ini loh. Berarti harus kreatif juga gitu ya Bu ya untuk menciptakan alat. Selain kreatif juga harus melihat lingkungan gitu ya. Di tempat pabrik tahunya itu seperti apa. Jadi makanya alatnya yang dibikin harus disesuaikan dengan lokasinya juga gitu. Oke. Baik, ini dalam pengabdian masyarakat yang kamu lakukan kamu dengan dua teman lainnya ya, teman lainnya ini kan untuk menyelesaikan tugas akhir juga ya, secara berkelompok atau yang biasa disebut dengan capstone design, bener ya? Oke, nah ini kalau keuntungan yang kamu dapatin dan juga teman-teman nih dengan adanya tugas akhir seperti ini nih apa? Ya, alhamdulillah untungnya itu pasti lulus lebih cepat ya Mbak, karena bisa tepat waktu sih, bisa lebih tepatnya tepat waktu gitu. Tepat waktu ya? Ya, keuntungannya karena kita ini kan saling berkaitan satu sama lain Mbak, jadi saling nyemangatin lah. Biasanya kan kalau orang garap tugas akhir TA itu kan kadang ya ada malesnya, ada pasti ada teman-temannya semangati juga gitu ya. Kadang juga saya males, terus yang lain nyemangatin. Kadang yang lain males juga saya semangat. Kalau semuanya males ya bubar. Semuanya males bubar gitu ya. Gantian Bu Amalia yang ayo jangan gitu ya Bu ya. Sama Bu Menik juga ini. Ayo jangan males gitu ya. Oke. Kalau pendapat dari Bu Menik nih dan Bu Amalia terkait dengan ketiga mahasiswa itu gimana nih Bu? Oke, kalau tiga mahasiswa karena kita sudah membagi perannya masing-masing di awal, so far mereka kerjanya baik gitu ya, artinya mereka mampu memahami situasi dengan cepat, mereka mampu memahami permasalahan dan bisa menyelesaikan. Jadi kalau dari Adib sendiri gitu ya, saya minta untuk belajar lagi gitu ya, belajar lagi terkait dengan karena mereka kan kajiannya lebih ke ergonomik gitu ya. Jadi terkait dengan kelelahan fisik, ergonomi fisik. Kemudian jadi pembagian itu sudah diberikan dan mereka mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perannya masing-masing dan berhasil tepat pada waktunya seperti itu. Luar biasa. Ini berarti mahasiswanya luar biasa ya Bu ya. Oke, baik. Ini kan dari tadi diusung konsep ergonomi gitu ya Bu ya.
Ini sebenarnya konsep ergonomi itu apa sih Bu gitu? Oke. Konsep ergonomi itu sendiri merupakan sebuah ilmu ya, ilmu ataupun pendekatan yang membahas ataupun mempelajari mengenai sifat manusia, kemampuan manusia maupun keterbatasan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, bagaimana pekerjaan yang baik itu yang menggunakan prinsip ergonomi yang seperti ENASE kalau kita kenal itu ya, efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai ergonomi itu sangat luas sekali. Jadi kalau tadi Fajar bilang perancangan saya harus sesuai dengan ukuran tubuh gitu ya, berarti itu kita masuknya ke dalam ergonomi antropometri seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita mengkaji Adib itu mempelajari mengenai beban kerja gitu, beban kerjanya lebih ke arah fisik. Nah, ini kita masuk ke dalam bidang fisiologi ataupun ergonomi fisik. Jadi banyak sekali ada fisiologi, kemudian kita mempelajari juga biomekanika seperti itu ya, dan juga sampai ke sekarang ini yang lagi tren ini emang ergonomi kognitif seperti itu. Ergonomi kognitif itu yang seperti apa Bu? Jadi kita di ergonomi kognitif ini kita akan mempelajari kemampuan manusia dalam memproses human information gitu ya, informasi. Jadi dari persepsinya bagaimana, kemudian dari memorinya dia, kemudian dari kognitifnya sampai ke dalam responnya seperti itu. Oke, baik. Nah ini kalau dampak nih Bu, dampak bagi perusahaan yang tidak menerapkan tapi nih Bu, tidak menerapkan konsep ergonomi ini akan seperti apa gitu Bu? Ergonomi sendiri kan sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat seperti itu ya. Jadi tujuan dari penerapan ergonomi di tempat kerja ini sebenarnya mengoptimalkan sumber daya gitu ya, kemudian mencegah terjadinya cedera, kemudian penyakit akibat kerja. Intinya adalah meningkatkan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental. Nah, apabila sebuah perusahaan ataupun UKM itu tidak menerapkan, maka hal-hal ini dapat berdampak. Mungkin memang tidak terasa secara langsung, tapi dampak berkepanjangan di nantinya gitu ya, di tuanya dia baru kerasa. Contohnya saja kasus pada Pak Parto ini ya. Kasus pada Pak Parto, mereka itu banyak menggunakan pekerjaan fisik ya, seperti tadi ya, mengangkat tong ya, seperti itu ya. Nah itu tuh mereka nggak sadar bahwa kalau mereka mereka melakukan itu secara berulang-ulang dengan dengan beban yang berlebihan ya, kan ada standar NIOSH itu ya mengenai batas angkat beban seperti itu. Nah saat ini mereka mungkin kuat ya, tapi nantinya kemarin kita sudah melakukan survei dari para pekerja gitu ya, survei terkait dengan survei GOTRAK. Jadi GOTRAK itu adalah gangguan otot rangka akibat kerja. Nah, jadi kita menganalisis bagian-bagian tubuh dari para pekerja. Ternyata mereka banyak mengalami di beberapa bagian tubuh itu mengalami nyeri. Nah, ini kalau berkepanjangan akibatnya apa? Mereka bisa jatuh sakit. Benar. Nah, kalau sakit bagaimana? Mereka tidak bisa bekerja. Nah kalau tidak sampai situ ya Bu ya. Kalau mereka tidak bisa bekerja bagaimana? Berarti kan perusahaan produktivitasnya menurun. Juga menurun gitu. Kalau menurun berarti terkait sama finansialnya mereka nanti. Nah, berarti ini pengaruhnya nggak cuma ke pekerjaannya tapi juga ke pemilik usahanya juga gitu ya. Berarti ini para pemilik usahanya juga harus memikirkan para pekerjanya gitu ya Bu ya, karena akan berdampak sama usahanya mereka sendiri juga. Karena gitu. Pekerja manusia itu merupakan aset gitu ya. Betul. SDM ya sebenarnya manusianya tuh aset gitu ya. Oke, baik kalau terkait dengan antusiasmenya nih Bu Meni, kemarin saat dilakukan penyuluhan ini para pekerjanya tuh antusiasmenya seperti apa gitu Bu Meni. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.